Watik. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua guys. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita baca adalah dari Rezky Aulia. Cara netralin zeolite gimana bang? Oke, yang pertama kamu harus tahu dulu zeolite itu apa ya. Jadi batu zeolite ini adalah salah satu media filter yang digunakan untuk menyerap bahan-bahan berbahaya. Banyaknya sih besi-besi yang berbahaya ya teman-teman, jadi bisa tersaring oleh batu zeolite ya. Zat-zat yang berbahaya ini bahkan tersaring oleh batu zeolite. Dan bagaimana sih menetralkan batu zeolite itu? Jadi sama aja kayak filter-filter lainnya. Jadi ini tuh ada kondisi dimana kamu harus mengganti batu zeolite dengan yang baru teman-teman. Kalau dinetralkan bisa aja, namun membutuhkan waktu yang lama. Kalian harus membiarkan batu zeolite dalam keadaan kering di sinar matahari dengan menggunakan air yang mengalir, dan pastikan bahwa batu zeolite kalian dalam keadaan bersih. Dan setelah itu kalian diamkan selama 1 minggu teman-teman. Itu pun akan mengurangi zat-zat berbahaya yang ada di batu zeolite yang telah kalian pakai, namun tidak akan menetralkan sepenuhnya batu zeolite. Jadi kalau kalian mau mendapatkan hasil yang lebih optimal, saran saya kalian ganti aja sih batu zeolitnya dengan batu zeolite yang baru. Terus ada dari Sania Anggita 19. Kalau lava rock, jadi dia gimana ya kalau pendapat gue tentang lava rock ya. Ya lava rock bisa sih menggunakan lava rock untuk media biologi ya barangkali. Jadi untuk sarang dari bakteri-bakteri baik yang akan memakan atau mengurai amoniak dalam kotoran ikan ya. Namun rekomen dari saya sih, udah saya balas juga, rekomen dari saya itu adalah karang jahe dan biobol aja udah cukup sebenarnya, gak usah lava rock ya. Jadi lapisan pertama itu pakai kapas teman-teman, lalu ada biobol dan karang jahe. Lapisan ketiga zeolite, boleh pakai boleh enggak juga, dimana kondisi air teman-teman. Kalau kondisi air teman-teman dari PDAM ya, pastikan bahwa sudah diendapkan 1 hari ya, diamkan dalam akuarium 1 hari sebelum masuk ikan ya teman-teman. Jadi ikannya jangan dulu masuk. Terus gimana bang kalau ini apa? Kita ngurasnya teknik nguras ya teman-teman, kalau kalian tahu. Jadi mengurangi air, bukan menghabiskan air semuanya lalu diganti dengan yang baru. Kadang-kadang seorang orang itu suka salah ya. Teknik untuk menguras air itu ya dihabisin semuanya sampai habis, lalu diisi yang baru, langsung dimasukin ikannya. Waduh, stres itu ikannya, kasihan ya teman-teman. Jadi bagusnya itu dikurangi sampai ke 30% ya, lalu Anda bersihkan di tempat itu. Kalau mau diganti yang baru bisa aja sih teman-teman, tapi tekniknya sama. Kalian diamkan dulu airnya selama kurang lebih 1 jam 2 jam lah ya. 2 jam paling afdol gitu ya, 2 jam. Kalau 1 hari lebih bagus ya, 1 hari lebih bagus. Dan biarkan filternya menyala. Jadi filternya itu bikin nyala dulu, dia harus melewatin biobol lalu batu zeolite. Nah setelah 1 hari atau 1 jam 2 jam boleh lah. Kalian ikannya jangan langsung masuk dulu. Kalian pastikan bahwa air yang sebelum kalian cuci itu yang sebelum kalian kuras itu tersedia setidaknya 1 gayung aja teman-teman, untuk lebih adaptasinya lebih gampang gitu sih ikannya tuh. Setidaknya 1 gayung aja sisain gitu teman-teman, atau seukuran ikan itu aja lah, satu ember lah boleh ya. Jadi kalian sisain, baru kalian masukin perlahan demi perlahan, biarkan ikan itu yang pergi sendiri dari tempat kalian rilis gitu ya. Jadi itu adalah tips dan trik dari saya kalau kalian mau nguras akuarium ya teman-teman. Lalu ada dari Christian Pascalis teman-teman. Kalau batu apung dicampur garam ikan bahaya nggak? Sebenarnya konsepnya nggak gitu teman-teman. Jadi kalian harus tahu dulu garam ikan itu fungsinya untuk apa teman-teman. Kalau garam ikan itu untuk treatment teman-teman. Kalau kalian tahu treatmentnya perawatan gitu ya. Jadi kalau garam ikan itu khusus untuk ikan-ikan yang memang terkena
jamur teman-teman, jamur, kutu gitu ya, kutu ikan itu ada teman-teman. Dan itu pun kalau kalian tahu gejalanya nanti kita akan bahas di next video ya, kalau penyakit-penyakit pada ikan dan cara mengatasi ikan yang berpenyakit. Yang pertama teman-teman, kalau kalian udah tahu bahwa ikan kalian terkena jamur, segera isolasi teman-teman, atau ambil ikan yang terkena jamur itu secepat mungkin, karena jamur ini bisa menyebar teman-teman ke ikan-ikan yang lainnya gitu. Kalau kalian punya tank net atau kalian cuma sendiri itu bisa langsung, tapi ikannya itu si filternya itu jangan sampai kena filter dulu. Intinya airnya itu harus ngalir aja, jangan ke filter dulu, jadi biar garamnya nggak kesaring di filter atas kalian gitu ya. Intinya kayak gitu. Jadi dia di treatment dulu sama kita buat menghilangkan jamur itu. Kasih garam ikan, takarannya ada di link di deskripsi di bawah ya. Takarannya ada di link deskripsi di bawah. Jadi kira-kira ya, kalau ukurannya satu tangkinya itu 1 meter, lebarnya 30 cm, tinggi 40 cm, ya sekitar 4-3. Cara penggunaannya juga 4-3 sendok makan ya. Cara penggunaannya itu kalian ambil 1 gayung air dari tangki itu, lalu kalian masukkan garamnya, lalu dikocok diaduk sampai rata, sampai hilang itu garamnya, sampai larut. Lalu kalian sebarkan atau dibanjurin gitu ya, dibanjurin ke akuarium itu serata-rata mungkin, lalu diaduk-aduk gitu ya. Kalau nggak ada ikannya, kalau ada ikannya jangan diaduk-aduk, kasihan. Itu lakukan selama treatment atau selama dia memang sedang mengalami penyakit jamur gitu ya. Sekali lagi, aerator harus nyala, namun filter jangan dinyalain dulu. Aerator itu penting teman-teman, jadi aerator nyala, jadi biar oksigen dalam airnya itu meningkat gitu ya teman-teman. So next komentar lagi nih, lagunya keras banget, bikin speaker HP rusak dari campur. Oke, kita akan perbaiki ya. Tom the Star, baru tahu kalau filter kimia macam karbon aktif dan zeolit ada masa pakainya atau harus diganti ya bos. Oke, jadi teman-teman, tadi yang saya udah bilang bahwa karbon aktif dan zeolit itu adalah filter kimia ya. Filter kimia itu kalau kalian ibaratkan aki ya, aki kan harus diganti airnya ya, sama ya. Itu adalah proses dimana memang dia ada masa aktifnya gitu ya, karena memang kalau dia udah nggak mampu menyerap amoniak, udah bahaya teman-teman. Itu bisa jadi bom amoniak dan akan membuat ikan kalian mati gitu ya teman-teman. So sekian baca komentar dari Empire Predator Aquatic, semoga kalian mendapat ilmu yang baru, dan kalau kalian punya saran atau pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar di bawah kita di @EmpirePredatorAquatic. So segitu aja dari saya, Rinaldi Surya Putra, dan salam Predator.